Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Ya kan? Dan semoga kelak suatu saat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil kiamah. Oke teman-teman, kali ini di kajian Tauhid kali ini saya akan sharing tentang Allah Maha mengetahui semua kebutuhanmu, Anda dan juga saya. Di sini saya mau langsung membacakan ayat Allah ya, quotes-nya Allah dalam surat. Saya pilih yang terbaik buat teman-teman ya. Quran surat Hud deh, ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah yang memberi rizki. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata yang berada dalam Lauhil Mahfuz. Ya, jadi binatang itu walaupun mau ngumpet dimanapun juga, di dalam batu, di dalam lubang yang paling kecil sekalipun, Allah Maha mengetahui, teman-teman. Apalagi kita yang segede-gede gaban gini ya. Apalagi kita yang segede gaban gini, Allah pasti lebih mengetahui lagi gitu kan. Apa yang kita butuhkan ya. Mungkin teman-teman ada yang butuh rizki yang berlimpah, butuh pasangan, butuh anak ya. Butuh rumah, butuh kendaraan, butuh pekerjaan. Allah Maha mengetahui. Terus kapan dong princess, aku udah minta terus tapi kok Allah belum memberikannya juga. Nah, Allah Maha mengetahui waktunya kapan. Waktu yang tepatnya itu kapan. So what we must do gitu kan? What you must do with the time, sambil menunggu kapan Allah memberikan apa yang kau butuhkan itu, ya yang harus dilakukan adalah terus mendekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah sambil terus berikhtiar. Untuk mendapatkan pekerjaan, apa yang harus diikhtiarkan, apa yang harus diusahakan. Untuk mendapatkan jodoh, apa yang harus dipantaskan. Untuk mendapatkan anak, apa yang harus dipantaskan. Untuk mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, apa yang harus dipantaskan. Untuk mendapatkan omset yang berlimpah, apa yang harus dipantaskan, apa yang harus diusahakan. Untuk membuat bisnis menjadi sukses, apa yang harus diusahakan, apa yang harus diikhtiarkan. Gitu teman-teman. Jadi bertakwalah kepada Allah dan kemudian lakukan ikhtiar, karena ikhtiar itu bagian daripada ibadah. Setelah melakukan ikhtiar, lepaskan kepada Allah. Hasilnya Allah yang Maha menentukan, gitu ya. Nah, di sini ada juga surat saya pilihkan yang terbaik buat teman-teman agar teman-teman bisa yakin banget ya, dan ingat terus. Saya cari surat yang pendek aja. Ini dikatakan ayat ini adalah ayat 1000 dinar. Jadi dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa bertakwa kepada Allah ya, listen. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kata kuncinya ya, keywordsnya Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi kuncinya adalah bertakwa dulu, kemudian ikhtiar yang maksimal. Ya teman-teman, kalau rezeki yang sudah terukur itu mah bukan rezeki yang hebat banget gitu kan, yang amazing banget. Tapi kalau rezeki yang tidak disangka-sangka itu rezeki yang amazing banget. Saya punya cerita ya, ada satu orang yang dia supirnya Ustadz Yusuf Mansur. Beliau tuh suka ngimpi bareng sama majikannya. Jadi Ustadz Yusuf Mansur tuh seneng ngimpi gitu kan ya, seneng punya impian yang tinggi, self talknya juga tinggi gitu kan.
Suatu saat sang driver ini ikut-ikutan bilang gini, ya enak kali ya kalau ketibanan duit 1 miliar. Ya udah kata Ustadz Yusuf, ya kalau lu yakin mah insya Allah pasti akan kejadian. Ya hari demi hari dia terus melakukan kehidupannya seperti biasa. Bertakwa kepada Allah, ikhtiar dengan apa yang memang beliau lakukan sehari-hari. Qadarullah terpisah dengan Ustadz Yusuf ya. Sampai kemudian ketemu lagi dan dia bercerita bahwa saya sudah mendapatkan 1 miliar tersebut. Akhirnya ketibadan juga nih 1 miliar katanya. Oh kok bisa gitu kan. Jadi ceritanya ada orang Korea pengusaha batu bara menitipkan uang kepadanya. Dia nggak tahu di dalamnya itu ada uang 3 miliar. Ya setelah sudah dititipkan, diambil lagi, dilihat sama orang Korea kok masih utuh gitu kan. Orang Korea bilang, saya belum pernah ketemu orang sejujur kamu. Kamu tahu nggak itu yang saya titipin itu apa? Nggak tahu bos gitu. Yang saya titipin adalah uang 3 miliar. Karena kejujuran Anda, maka ini saya kasih 1 miliar buat usaha. Masya Allah, ya gitu. Itu yang namanya rezeki yang enggak disangka-sangka. Teman-teman keluarkan omongan aja dulu gitu kan. Ya Allah, saya butuh rumah ya Allah karena begini, begini, begini. Ya Allah, saya butuh kendaraan ya Allah karena saya butuh untuk mengantarkan orang tua, mengantarkan anak-anak, mengantarkan istri, mengantar segala macam. Ya Allah, saya butuh bisnis saya lancar ya Allah karena banyak anak duafa, anak yatim yang saya biayai misalnya. Ya Allah, saya butuh ini dan itu. Sampaikan dulu sama Allah. Sampaikan dulu apa yang kita butuhkan. Nanti kemudian Allah bilang, oh iya. Allah kasih petunjuk kepada kita, kamu harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Ikhtiar aja dulu, hasilnya nanti aku yang berikan jika waktunya sudah tepat, teman-teman. Gitu ya, jadi ayat yang tadi itu dicamkan kuat-kuat di dalam pikiran bawah sadar kita, di dalam hati sanubari kita, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah saya pernah mengalaminya? Pernah banget. Saya itu dulu ketika bisnis, ada aja, saya tuh nggak tahu, nggak kenal, nggak apa, tahu-tahu orangnya datang ke tempat saya untuk membeli produk ya dari bisnis yang saya jual tersebut. Gitu teman-teman ya. Gimana? Masih semangat lanjut tentang Allah Maha mengetahui kebutuhan Anda dan juga saya. Oke teman-teman, jadi tadi sudah mendengar ayat-ayat tentang Allah Maha mengetahui semua kebutuhanmu dan juga saya. Jadi ketika Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, so tenangkan hatimu, rilekskan hatimu. Impiannya tetap ditinggikan, tetapi keinginannya tetap ditinggikan, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi tenangkan hati kita bahwa yakin Allah yang akan memberikan tepat waktunya. Princess mah enak banget ngomong karena kan princess bisa ini, bisa itu gitu kan ya. Gini kan teman-teman saya dan teman-teman tuh sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tahu apa yang terbaik buat saya. Sama juga Allah tahu apa yang terbaik buat teman-teman. So udah sekarang kita tenangkan hati kita karena Allah Maha mengetahui kapan waktunya, kapan tepatnya, apa-apa yang kita butuhkan itu Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nantikan rezeki yang tidak terduga yang Allah akan hadirkan dalam hidupmu dan juga hidupku. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.